Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita tetap dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mental. Kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip kesehatan mental. Kami beranggotakan Ajijah Amalia Putri, Afifah Syahbania, dan Novi Susilawati. Sebelumnya, apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandasan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna, bahagia di dunia dan di akhirat. Lalu, ilmu kesehatan mental adalah ilmu yang membicarakan kehidupan mental manusia dengan memandang manusia sebagai totalitas psikofisik yang kompleks. Prinsip-prinsip kesehatan mental. Prinsip-prinsip kesehatan mental adalah dasar yang harus ditegakkan dalam individu untuk mendapatkan kesehatan mental yang baik, serta terhindar dari gangguan kejiwaan. Ada 8 prinsip-prinsip kesehatan mental yang akan kita bahas. Yang pertama, gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri. Kedua, keterpaduan atau integrasi diri. Ketiga, perwujudan diri. Keempat, berkemampuan menerima orang lain, melakukan aktivitas sosial. Kelima, berminat dalam tugas dan pekerjaan. Keenam, agama, cita-cita, dan falsafah hidup. Ketujuh, pengawasan diri. Dan yang terakhir, rasa benar dan tanggung jawab. Prinsip pertama, gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri. Orang yang memiliki self-image memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain, alam lingkungan, dan Tuhan. Lalu, bagaimana cara kita agar mampu menerima diri sendiri? Pertama, belajar mencintai diri sendiri atau love yourself. Mencintai diri bisa dilakukan dengan memulai menjadi teman bagi diri sendiri yang memperlakukan diri dengan baik, tidak mengatakan hal negatif, dan membandingkan dengan orang lain. Banggalah dengan apa yang kita miliki, baik kelebihan maupun kekurangan. Maafkan diri sendiri karena mungkin saja masih ada rasa bersalah yang terpendam. Berbaik hati kepada diri dengan cara merawat diri, beristirahat yang cukup, dan buatlah afirmasi atau penghargaan terhadap diri sendiri. Seperti berkaca sembari mengatakan, aku hebat, aku bisa. Atau memberikan hadiah kepada dirimu sendiri atas keberhasilan yang diraih. Kedua, menemukan jati diri. Menerima diri bisa dilakukan dengan menemukan keunikan bakat dalam diri kita. Mungkin dengan mencoba hal yang baru, seperti bermain musik atau berolahraga. Lalu, kembangkanlah gaya sendiri. Jangan ragu untuk berbeda dengan orang lain, sebab manusia unik dengan keberagamannya. Perluaslah wawasan dengan membaca buku atau berkunjung ke tempat yang baru. Ketiga, membuka diri kepada orang lain. Carilah lingkungan teman, persahabatan yang mendukungmu dalam hal positif. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebab saat kita berbuat baik, maka ada rasa senang dan kepuasan tersendiri. Contoh kecilnya saja, memuji orang lain, atau memberikan tempat duduk bagi lansia saat di kendaraan umum. Dan yang paling terpenting dalam penerimaan diri, yaitu bersyukur. Syukuri fisik maupun perasaan yang kita miliki. Berterima kasihlah kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan kepada kita. Prinsip kedua, keterpaduan atau integrasi diri. Keterpaduan diri berarti adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan jiwa dalam diri, kesatuan pandangan dalam hidup, dan kesanggupan mengatasi stres. Orang yang memiliki keseimbangan diri berarti orang yang seimbang kekuatan ID-nya, ego, dan super egonya. Stres yang berkepanjangan dapat memicu munculnya berbagai penyakit, seperti sakit kepala, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Lalu, bagaimana cara kita dalam menghadapi stres? Pertama, keluarkan semua perasaan atau unek-unek kamu.
Perasaan yang dipendam akan sangat mengganggu pikiran dan aktivitasmu. Utarakan perasaanmu kepada orang yang kamu percaya, seperti sahabat, keluarga, atau konselor. Kedua, olahraga. Seperti pepatah lama, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Olahraga mampu meredakan stres kita. Olahraga bisa dilakukan dengan hal-hal yang kecil, seperti jogging atau bersepeda. Ketiga, meditasi. Meditasi membantu menenangkan pikiran kita. Dan yang keempat, cobalah jalani hobi kamu, seperti membaca buku, menonton film, berbelanja, atau sekedar mendengarkan musik. Selanjutnya, pada prinsip yang ketiga yaitu perwujudan diri atau aktualisasi diri. Pentingnya aktualisasi diri dalam kesehatan mental ditegaskan oleh Reif, di mana menurutnya orang yang sehat mentalnya adalah orang yang mampu mengaktualisasikan diri atau mewujudkan potensi yang dimilikinya dan memenuhi kebutuhannya dengan cara baik dan memuaskan. Seperti halnya yang ada pada salah satu elemen kesehatan mental menurut WHO, yaitu a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, yang bermaksud bahwa keadaan kesejahteraan individu dapat dicapai jika individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, sehingga dapat merealisasikan potensi dirinya. Nah, cara mengembangkan aktualisasi diri ini dengan cara mengenali potensi yang ada dalam diri dan mengasah potensi atau kemampuan diri tersebut. Lalu, pada prinsip yang keempat yaitu berkemampuan menerima orang lain, melakukan aktivitas sosial, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal. Manusia yang memiliki ketiga kemampuan ini merupakan tanda dari manusia yang sehat mentalnya. Kemampuan menerima orang lain berarti kesediaan menerima kehadiran, mencintai, menghargai, menjalin persahabatan, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Melakukan aktivitas sosial berarti bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam melakukan pekerjaan sosial yang dapat menggugah hati, seperti kerja bakti, memberikan bantuan, meronda untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar, berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan sekitar, dan lain-lain. Menyesuaikan diri dengan lingkungan berarti berusaha untuk mendapatkan rasa aman, damai, dan bahagia dalam hidup bermasyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya, pada prinsip yang kelima yaitu berminat dalam tugas dan pekerjaan. Setiap manusia harus berminat dalam tugas dan pekerjaan yang ditekuninya. Dengan demikian, ia dapat merasakan kebahagiaan di dalam dirinya dan mengurangi beban penderitaannya. Memang masih banyak orang yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan minat mereka, yang membuat dirinya merasa terbebani, bahkan stres. Seperti halnya pada mahasiswa dengan tugas-tugas yang menumpuk dan seseorang yang mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan minatnya. Tetapi, hal ini bisa diatasi dengan tidak menjadikan tugas dan pekerjaan tersebut menjadi beban. Saya tahu itu sulit, tetapi hal ini bisa dimulai dengan menciptakan suasana yang nyaman pada saat mengerjakan tugas, membuat skala prioritas, jadi tugas apa dulu yang harus dikerjakan, dan mengerjakan tugas diselingi dengan hiburan, seperti sambil mendengarkan lagu. Untuk masalah pekerjaan, ada ungkapan yang mengungkapkan bahwa cinta bisa tumbuh dengan terbiasa, asalkan dikerjakan dengan tekun dan konsisten. Bukan tidak mungkin, suatu saat nanti pekerjaan yang dibenci sekarang ini berubah menjadi aktivitas yang menyenangkan. Dan yang tidak pernah lupa adalah selalu bersyukur. Dengan bersyukur ini, kita akan teringat bahwa masih banyak orang yang tidak berkesempatan berkuliah atau bekerja seperti Anda. Lanjut ke prinsip berikutnya, yaitu agama, cita-cita, dan falsafah hidup. Untuk pembinaan dan pengembangan kesehatan mental, pastinya membutuhkan agama, seperangkat cita-cita yang konsisten, dan pandangan hidup yang kokoh. Hal ini karena agama, manusia dapat terbantu dalam mengatasi persoalan hidup yang berada di luar kesanggupan dirinya sebagai manusia yang lemah. Sedangkan dengan cita-cita, manusia dapat bersemangat dan bergairah dalam perjuangan hidup yang berorientasi ke masa depan. Dalam falsafah hidup sendiri, manusia dapat menghadapi tantangan yang dihadapinya dengan mudah. Yang ketujuh adalah prinsip pengawasan diri.
Hal ini mengadakan pengawasan terhadap hawa nafsu atau dorongan dan keinginan, serta kebutuhan oleh akal pikiran merupakan hal pokok dari kehidupan manusia dewasa yang bermental sehat dan berkepribadian normal, karena dengan pengawasan tersebut, manusia dapat membimbing tingkah lakunya. Manusia yang memiliki pengawasan diri akan terhindar dari kemungkinan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum agama, adat, maupun aturan moral dalam hidupnya. Prinsip yang terakhir ialah rasa benar dan tanggung jawab. Rasa benar dan rasa tanggung jawab penting bagi tingkah laku karena setiap individu ingin bebas dari rasa dosa, salah, dan kecewa. Sebaliknya, rasa benar, tanggung jawab, dan sukses adalah keinginan setiap manusia yang sehat mentalnya. Nah, teman-teman, prinsip kesehatan mental ini menjadi dasar-dasar yang harus ditegakkan manusia guna mendapatkan kesehatan mental dan terhindar dari gangguan kejiwaan yang terdiri dari gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri, keterpaduan atau integrasi diri, perwujudan diri, berkemampuan menerima orang lain, melakukan aktivitas sosial dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal, kemudian berminat dalam tugas dan pekerjaan, agama, cita-cita dan falsafah hidup, pengawasan diri, serta rasa benar dan rasa tanggung jawab.